ulama merupakan pelita di dalam kehidupan gedanyo. Maka menyemenan, jangan ada di antara kita yang mencaci maki ulama. Baiknya di antara gedanyo yang membenci para ulama. Pakon tak pegah menan tengku. Uronyo je tengku kalian. Sebagaimana bak jaro gedanyo na saboh sapo HP. Kadang cik na tah cik lom kon saboh HP truk put boh. Ban put boh HP-nya na aplikasi dalam. Paling berbahaya aplikasi uronyo. Yang terpengaruh anak mi, terpengaruh para remaja, terpengaruhnya pemuda, terpengaruhnya urang tuha. Bahkan urang tuha yang ka tuha muyok yo. Nyan kabih tuha. Nak kenur Aceh, tuha muyok yo. Nyan tinggal mati secara adat, hana cara. Tapi nak aplikasinya lah pe. Yang nanji aplikasi TikTok. Aplikasinya so pegot. Ternyata yang menciptakan aplikasinya, yang menemukan aplikasi TikTok seorang yang berkebangsaan Cina. Yang lahirnya di kota Tiongkok. Beragama Buddha. Sampai uronyo dia memiliki kekayaan sebanyak 45 miliar dolar. Menyata rupiahkan sebanyak 670 triliun. Nyan akibat getanyo buh paket, akibat getanyo buka aplikasinya. Yang dananya dipergunakan untuk menghidupkan orang-orang Buddha. Ternyata ruh wata getanyo. Sona ni Zhang Yiming. Nyan po aplikasi TikTok. Dan hari ini dia menjadi orang terkaya kedua di Cina. Itanyo dengan aplikasinya tak pergunakan untuk tamu pakai. Tak pergunakan aplikasinya untuk tak caci maki sesama Islam. Si A kun ke si B, si B kun ke si A. Bahkan yang tak kun orangnya berani orang gu caci maki ulama. Bahkan yang berkomentar di dalam orang yang tidak memahami. Contoh, di komentar agama, orang yang mengomentarinya tidak paham agama. Yang pegahnya hanam paham agama. Tapi kenapa bisa berkomentar? Hinan hana seringan dulu. Orang bangai jut komentar, orang careng jut komentar, orang awam jut komentar, orang alim jut komentar, anak min, orang tua, orang warah, orang pungong. Semuanya bisa mengomentari di aplikasinya. Sehingga hanale terbendung adanya. Tak kala untuk cumarut ya subhanallah. Yang hantam pernah tak kala berakon. Uronyo cumarut bak media luar biasa. So kena tegah adanya. Hana so pilih. Ku ulama juk kun barang kapu. Ulama juk carut. Ku ulama juk bersama dengan binatang. Na'udzubillahi min zalik. Kah terjadi uronyo. Nyo so kena tham dalam dengku. Hana so tham li. Hana so tham li. Atanya berlaku uronyo. Yang senang, yang bahagia so, itulah pihak ketiga yang menginginkan kehancuran bagi orang Islam. Khususnya terpegah Hino dan Aceh. Kenapa orang ingin menghancurkan Aceh? Uronyo getanyo mampu dipisahkan dengan pemimpin. Sehingga urung kecarut pemimpin muasa asap. I pemimpin panggeduk suum punggong ke. Karena apa kan? Hai terimang le masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua. Hari ini orang yang tidak suka kepada Islam ingin menghancurkan Islam. Bagaimana cara menghancurkan Islam? Dengan cara memisahkan masyarakat dengan ulama. Dengan cara memisahkan umat dengan ulama. Apabila umat sudah berhasil dipisahkan dengan para ulama, inilah masa kehancuran Islam di Aceh. Kalau kita mau kaji sejarah, Aceh dasarnya dikuasai oleh para alim ulama. Yang menyata tim kaji. Mulai daripada Malik Al-Saleh. Raja pertama, Kesultanan pertama Islam
itulah Malik Al-Saleh. Nyan je tungku jak tungku kalon metulih bak batai nisan makam Malik Al-Saleh, mutulih hinan hazal qabru al-maghfur al-marhum al-maghfuri at-taqi an-nasih al-hasib an-nasib al-karim al-fatih al-mulaqab al-malik Sultan Malik Al-Salih. Nyan mutulih bak batai nisan. Jadi dengan mutulihnya kita dapat terpahami bahawa beliau merupakan orang yang salih. Beliau orang yang takwa, orang yang diampuni, memiliki golongan yang mulia, nasab yang baik, dan sang penakluk yang gelakap dengan Malik Al-Saleh, raja yang saleh, orang baik. Karena masuknya Islam ke Aceh kan dengan pertempuran, masuknya Islam ke Aceh kan dengan kekerasan, tapi dengan perdagangan-perdagangan, sehingga gubalah dakwah. Makanya Malik Al-Saleh disebut dengan An-Nasih, yang memberi nasihat, memberikan dakwah. Maka uronyo dipehancur getanya orang Islam kan dengan perang tu, kan dengan budai, kan dengan hilah masjid, kan dengan itu dayah-dayah, kan dengan itu pesantren-pesantren. Nyan han berhasil. Tapi kiban cara menghancurkan Islam di Aceh, yaitu dengan memisahkan umat dengan ulama. Citengku kalian orang. Berhasilkah sudah rencana-rencana orang yang benci terhadap Islam menyatakan secara real, secara zahiriah 80% mereka sudah berhasil. Nyo yang perlu ada fikir tunggu singah menyakan wo yang katwa Tuhan ba Allah tinggal generasi-generasi kita nyo paki tu. So kena tolong lah anak nyan. So kena bimbingan kepada anak nyan. Maka oleh karenanya mari kita nyo jaga dengan baik para ulama terlepas dengan kepentingan apapun. Nyo baik hotel berah meno tinggal naju nyo tungkunya nyo sang nyo na rencana top ulama kali kon. Long hana urusan ngadanya. Mesti tanya ikut beron ku horan top, ilong kertas lung top. Teman kiban cara ni top kertas, tetap urung drop tu. Mangki bancit untuk malam hata sembahyang tai sekarah tamohon ba Allah, ya Allah, sa yang terbaik menurut drone tu'izzu man tasya. Allah Taala yang peik urung, Allah Taala yang petren urung, mudah-mudahan dengan istikharah uroha prum terbedu. Kembalikan kepada Allah. Maka hana berle tiak carut urung, tiak caci maki urung, tiak khun ku urung, nyo tungku rugo. Nyo rencana gop. Betul-betul rencana gop. Ini pancu gedanya orang Islam. Tak pegah habakru, bermasalah tungku. Hai dah tu. Secret tak pegah yang hana senang ji, padahal betul. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan kata ulama, cuman hana sesuai dengan hud gop. Nyan, icarut, ruk ku piah boleh tu. Hai dah tu. Nyo kuh nyo masau nyo. Maka oleh karenanya di dalam momen Rabiul Awalnya, marilah kita mengenang bagaimana sang Rasulullah di dalam membawa ajaran Islam, bagaimana beliau berkorban, bagaimana beliau berjuang, ya jut ke motivasi gedanya uronyo. Pegot melut rata sago. Tanya orang Islam yang ahlu sunnah wal jamaah yang tidak anti maulid di seluruh dunia melakukan maulid. Tapi yang paling unik maulidnya di Aceh. Jutakun maulid, jutakun maulud. Menyatakan maulid nyan dari musdar bermakna kelahiran. Menyatakan maulud nyan maf'al bermakna yang dilahirkan. Jid maulid, jid maulud. Paling unik maulid di Aceh. Jadi kalian, pakan unik di Aceh. Igop ibagat maulid tiga orang. Pada 12 Rabiul Awal. Ya, nali. Di Aceh, put bulun. Munya 12 Rabiul Awal kalu. Na yang pegat 12 Rabiul Akhir. Na yang pegat Jumadil Awal. Na yang pegat Jumadil Akhir. Put bulun di Aceh maulid. Lepas maulid ba masjid, na maulid di Menasah. Habis maulid di Menasah, na maulid ba'dayah. Lepas maulid ba'dayah, na di balai pengajian. Siap di balai pengajian, na bak sikula-sikula.
Maulid Arab Rada Sago. Tapi apa hakikat daripada maulid itu? Pudra maulid yang kata pegotnya. Na manfaat ke kedanya? Pudra maulidnya. Sebab na urung terbayang ke di saat disebut maulid, nya terbayang dalam pikiran gotnya bu khauri. Terbayang ke maulid boy tik masin boh mana angkut masin nyan boh itik bibiraya ngop-ngop setang dengan tu. Nyan terbayang ke. Sehingga karena itu yang dibayang, watena urung medike, watena urung selawut, urung hana gejak kalam selawutnya. Bak kedai keduk. Kedai yang bak ngon tu. Kai bagi ibu. Jawab golom. Oh baik le dah nyo dah preh bupah bagi. Yang ni kan boh itik laulai kan. Kan ke nabi. Pegah aku mencintai Rasul. Tapi bukhauri laulai ke. Nyo salah. Salah. Mulut betul, cara pupuk salah. Na urung gejak aju padahal urung tengah gemdike meroroh tunggu. Trok kanan merempak panitia tahbu sabah. Itu panitia untuk sabah mentau mulut nabi dra tu. Gekarat belakang. Pada hakikat daripada maulid, ja ilai tungku wagai jamun. Ja rame-rame du menyahana tamdike sajan urung dayah, takalan tadingo. Abeh gebaca barzanji, abeh medike, abeh selawut, baru dapat johubu sama-sama khauri dia awak. Nyohana cibu sagai dengar tu. Nyan kon menan tu. Nyan salah cara. Yang kedua, hakikat daripada maulidnya getanya mensyukuri nikmat Allah. Putra yang tak syukuri di sinan. Ramai tak dengar-dengar baik di dalam ceramah, di dalam dakwah, di dalam khutbah. Bahawa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Betul, hana salah. Tapi ada nikmat yang lebih besar. Toh nikmatnya, itulah nikmat dilahirkan Rasulullah. Menyokong karena dilahirkan Rasulullah. Tidak mungkin ada iman. Han mungkin na Islam bak gedanya. Menyokong karena dilahirkan diutusnya Rasulullah. Tidak mungkin bagi gedanya na nuzulul Quran. Tidak mungkin adanya 12 Rabiul Awal. Tidak mungkin adanya malam-malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin adanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi semua ini ada karena adanya Rasulullah. Maka mensyukuri nikmat kelahiran Rasulullah itu sangat besar pahalanya. Di dalam kitab Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir para hadirin. Nasabuh riwayat di sinan bahawa Ibnu Abbas bermimpi. Nelumpa oleh Ibnu Abbas bertemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab kapas tinduri. Karena goknyan viral tu. Kan ronyo viral dari jamun. Allah Ta'ala pu viral. Tabat siada Abi Lahab dalam Quran. Mandubna viral. Walaupun demikian, Rasul tidak pernah membaca surat Al-Lahab di dalam salat berjamaah. Pakon. Karena ilikut dalam jamaah Rasulullah, na anu Abu Lahab yang tambang Islam. Mamanya Nabi membaca ayatnya. Tabat siada Abi Lahabin wa tab idingo danu yahlung. Pagi, ya, Nabi ni jaga perasaan. Nyan ban tingkat Nabi ni jaga perasaan urang. Maka nelumpalah le Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya anu Abdul Muttalib. Abu Lahab juga anaknya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib nyona anu Abu Lahab dan Ibnu Abbas. Padidro anu Abdul Muttalib 10 yang agam, 6 yang enam. Nyan anu Abdul Muttalib. 4 meninggal setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. 6 meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang meninggal setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, 2 beriman. Yang pun Ibnu Abbas, yang kedua Hamzah. Yang tidak beriman, yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Talib. Bertemulah di dalam mimpi antara Ibnu Abbas dan Abu Lahab. Nekalon le Ibnu Abbas. Abu Lahabnya neazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Abu Lahab menangis, merintih, meminta pertolongan.
ternyata tiba-tiba ni kalon oleh Ibnu Abbas, ni angkat, ni cabut azabnya. Sehingga merasa heran oleh Ibnu Abbas, ni tanyong ba Abu Lahab. Lahab. Bunuh lung kalon kata lempah berat na azab oleh Allah Ta'ala, jungkat-jungkat gepoh pekonyo kata kem-kem hana kena azab. Gejawab oleh Abu Lahab, wahai Ibnu Abbas, lun memang cukup berat na azab oleh Allah. Tapi di setiap hari Isnin, urang Senin, long pray tu. Mirah kelendur. Katanya, pakon. Karena dikala lahir Nabi Muhammad dulu, lon memang lon caci Muhammad. Lon kun kepada Nabi dumpu-dumpu, bahkan lompoh. Long siksa secara fisik. Tapi bakwate lahir Muhammad, dikala truk Suwaibah, yakbi kabar gembira kepada lun bahawa anak kumun kata kalahi lun bahagia, lun pun merdeka Suwaibah. Ngan sebabnya ke lun nepupri azab di setiap hari Isnin. Matinya kah mungkin datun dalu dengan Abu Lahab. Paling kurang dayo presi lah ro Senin mentang Abu Lahab. Mahan malai dengan Abu Lahab tengah dalam neraka. Ya menyata tamang neraka, tapi tamohon pun tamang dalam syurga. Maka yang pertama hakikat daripada Maulid, mensyukuri nikmat kelahiran baginda Rasul. Yang kedua, hakikat daripada Maulid, yaitu bersalawat, berselawat ke Nabi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Menyatakan di dalam tafsir para hadirin, yang dimaksud dengan salawat Allah kepada Nabi nyan rahmat. Rahmat Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah. Nyan makna selawat Allah kepada Nabi. Makna selawat malaikat kepada Nabi nyan istighfar, keampunan yang dimohon setiap saat oleh malaikat kepada Rasulullah, sekalipun Rasulullah hana dosa. Makna getanyo bersalawat kepada Nabi nyan bermakna doa. Pejit itanyo belele tam selawat ke Nabi. Paling kurang lu semayang muslawat ke Nabi. Baik sampai tam selawat ke Nabi sampai teruk bak silap ke dia. Dia semayang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ye ke dia haju bak silap, ye ke dia siram selawat, siram pegah baho silap drok ka nyonya sang kagada. Kamu tukar sebelah. Selawat laju baik sampai lagi nyan. Pegah cukup cinta ke Nabi, cukup sayang ke Nabi, tapi selawat mekarat-karat. Kiban tani buktikan cinta kedanyo kepada Rasul, munya lagi nyan. Nah, maka yang kedua hakikat daripada Maulid itu bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hakikat daripada gedanyo tapegot Maulid, yaitu mendengar sejarah kehidupan Rasulullah. Uronyo cukup jarang. Cukup jarang urang ketengok kiban kehidupan Rasulullah. Kadang baile gedanyo, anak-anak gedanyo nyan acine cite segala rumah. Ni tanya, sonan ayah Nabi. Na yang saud Abdul Talib. Nyan ban hanai turi Nabi. Kadang hana menceba ni mubak danyo pergi geteh kadang janjan mumang tu. Baik danyo, siapa nama nenek perempuan Nabi? Perumah Abdul Talib. So nam perumah Abdul Talib. Yo lu yakin dah hino benar ya hana duri. Sebab itanyo handon dah bahaya. Tak fairat yang agam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib nyarana dafai, urinang kah hana dafai. Sehingga tanya mumang tadi kadang-kadang pada jauh. Yang baik lihat ini pegah kanu, di draw di kadang dua tu. Perle dengar sejarah Nabi. Sehingga wate perle dengar sejarah Nabi, perle pegah dakwah. Nah yang kun, hidungku bahangi pegah dakwah, proyek kehinan kon.
Bukan proyek ini. Sedekah dah mentingak dah nu. Nyai kamu dakwah, benda petih nu. Hana tinggal ke sedekah. Munya naibi tak cok. Hanaibi tak preh. Kanya tagai. Kau nyan pura-pura tu. Ya, baik lu kalau baik tegang than dia nah. Ya, hana dia fikir dah katanya. Tapi pakon bukan kala. Wate dah pegat dakwah uronyo. Cukup ni urung ja. Mesti hino. Agak anjir. Akan tekan lawan tapi penceramah berangkat sawo juga. Menyebarkan dakwah masa konflik. Resikonya besar, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tapi ne uwate ne jak Tungku Ahmad Dewi. Nu dakwah le Tungku Ahmad Dewi punoh huru. La nu bude genup dakwah bumedeme dengo. Di Allah yarham Tungku Ahmad Dewi pun hana kurung, hana gerung nu pegah ba. Ada la nu bude lagena yang panjang ke kolhe yang ke koh dua. Asal melintung getebang saja. Nyan di almarhum Tungku Ahmad Dewi. Tapi horonyon ku Ahmad Dewi ya. Jangankan tani tepat pat goknya socok sopo manyet hana mupat uronyo. Janazah hana moho. Nyan bak dakwah nya ni wate menan kasungap urung menyemenan kon wap sedekah kon nunggu. Dakwahnya resiko jih mati. Mati. Cuman dia yang mana bak kem saga hanahi, tapi tengok ya beratnya. Berat dakwahnya. Nyawang Pulau yang 1 2 3 4 5 6 7 kerja ni ulang ya tu. Yang menjadi pak dia secret mantan salah ada khabar habis tu. Resiko raya tunggu. Maka dakwah tentang kajian Rasulullah itu penting hari ini. Berat tak penting. Baik lain nu tes tungku rayo, nu won tu nu tanyang bak senyak. Nak sonan yang panglima perang Jamun yang inong hino dace. So cut mutianya pasti jawab por rumah sakit Bukit Data. Hai tu soleh. Bahkan tidak pernah kita berikan bimbingan kepada mereka. Hanya itu sodro. Munya Jamun geputuri di urung cik kita yang. Geputuri ngan rukun. Merukun. Nya merukunnya pihana sodori le lebenyo. Nya ne umit hai duri. Nya tadanya merukun dibayang aju rukoon buah. Merukunnya Jamun cara gepuruno gedanyo tentang ilmu agama mengak mudah. Kena gedanyo. Padit boh perkara mesu contoh padit boh perkara syarat tung ismayang. Rukun ismayang. Dua yang toput yang basah. Yang hana tepu lagi bui pok birah. Kecukup yot lagi yang pertanyaan. Tapi gejawab Jamun ngangan rukun yang cara gepuruno gedanyo. Maka perle puruno perle puturi Rasulullah kepada anak-anak gedayang. So Rasulullahnya utusan Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu asya. Sengkirakan karena gata wahai Muhammad sungguh hana lun pegon alamnya, musapu hana lun pegon. Begitu kata Allah. Dubnan mulia Rasulullah. Ya ni. Maka pegah ba ani. Sonan ayah beliau bernama Abdullah. Abdullah nyan sipo anu? Abdullah nyan anu Abdul Muttalib tunggu. So Abdul Muttalib nyan orang yang memberi makan dan minum kepada orang yang melaksanakan haji bak mathanyan. Karena iman Zamzam pernah hilang di atas permukaan bumi ini selama 500 tahun atau 5 abad. Iman Zamzam. Pakan gaduh iman Zamzamnya. Yang pertama, bak watenya di Mekahnya cukup maju tunggu. Maju tak di Mekah. Sehingga urung-urung yang na di luar Mekahnya melaksanakan ibadah haji. Ya puput ibadah haji. Kenan Mekah. Mantang ke ikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Bak watenya menjadi iri dan cemburulah orang yang na di luar Mekah, yaitu suku Khuza'ah. Yang na di Mekah nanji suku Jurhum. Karena suku Jurhumnya watetro urung luar gepublo makanan persih lagi jeno cedung watet tajak warap. Baik tajak waji, tajak ibadah haji atau ibadah umrah.
nya kongkon dia murah mentong na ba pang lebih lah ngan belum salai di ngan belum ciri kuning belum bom sabah tasbih padahal pun masjid dah belum Mekah hinoi gedung du hinoi di luk mapung dia tapi hidih dah belum menan ke jamun terus Mekah belum sehingga iri suku Khuza'ah geprang suku Jurhum. Watai geprang suku Jurhumnya karena suku Jurhum meyakini bahawa mereka akan kalah, gedolah sumur Zam-Zamnya supaya baik dikuasai oleh suku Khuza'ah. Dan memang benar. Talo tunggu. Suku Jurhum dikuasai Mekah bakwatenya oleh urang Khuza'ah yang dipimpin oleh Ammar bin Luhai. Kaku lu dipimpin oleh Ammar bin Luhai, rupanya hanale. Bunuh yang diharap di Mekah ada air. Karena iyan kanusom. Bak sabah uro Ammar bin Luhai pergilah ke Syam. Watetro unang gro Syam, gekalon le Ammar bin Luhaian konur Islam. Gekalon na urung semah patung di Syam. Getanyong bak urung semahnya. Apa yang kalian sembah? Dijawab Hubal. Putra manfaat Hubalnya. Apakah dia mampu memberi rezeki? Mampu. Apakah dia mampu memberi hujan? Mampu. Amanya menantah ku belau kulung. Yan kun Ammar. Ijok dulu Ammar bin Luhai iblau ipuwa Mekah. Ipeduk dalam Kaabah. Nyan hinan phone terjadi di Mekah. Urang Mekah gesemah patung bernama Hubal atra ipuwa oleh Ammar bin Luhai di Nanggro Syam. Maka pegahli Nabi Ammar bin Luhai, aku lihat di neraka dengan perutnya terurai dan terseret-seret. Karena Ammar bin Luhai lah yang pertama sekali mengajarkan orang menyembah patung. Nyan. Lu gadoh sumur Zam-Zam, siapa yang menemukannya? Itulah Abdul Muttalib, nek Nabi. Nelumpau le nek Nabi, nelumpau le Abdul Muttalib. Duhsu lam lempau gaknya ighfir tibah, galilah kebaikan. Ma tibah, gedanyang apa itu kebaikan? Hanali jawaban sehingga jaga gaknya. Malam kedua nelumpau lam oleh Abdul Muttalib. Lagi nyalom ighfir barrah, galilah yang bermanfaat. Nutanyang lam ma hiya barrah, putra yang bermanfaatnya. Hana jawaban jaga lam Abdul Muttalib. Malam yang kelih nelumpalam ighfir madmunah, galilah yang ditanggung. Nutanyang lam ma madmunah, apa itu madmunah? Hana jawaban lam. Malam yang keput baru nelumpau ighfir Zam-Zam, galilah Zam-Zam. Zam-Zamnya pernah didengar oleh orang Mekah. Nyo karena kadrib pada masa Abdul Muttalib pernah didengar na iman Zam-Zamnya. Tapi hana mufhum apa itu Zam-Zam dan di mana terletak Zam-Zam. Nelumpolom tentang na darah yang bercampur dengan tanah. Olehnya lam lumponya duh ticim idong ati darahnya. Olehnya lam lumpo goknya bak gedongnya nasidom. Wate jaga Abdul Muttalib singoh guba parang, guba cangku giakku di hadapan Kaabah. Wate giakkuhnya pun gekalon naurung silumo. Darahnya jile mukubah-kubah menjampungan tanah. Tingat ke, ini mungkin isyarah di dalam mimpiku. Oleh nasihat kaitron sabuh gagak putih, yak coh-coh hinan. Ini adalah isyarah kedua dari mimpiku. Oleh nikalan baaki ke, li Abdul Muttalib, na umpung sidom. Ini adalah isyarah ketiga. Nekuh tu singkat cerita wate nekuh jipoi. Inilah Zam-Zam. Ya, maka Abdul Muttalib nek Nabi adalah orang pertama menemukan sumur Zam-Zam setelah sumur Zam-Zam hilang di atas permukaan bumi lebih kurang selama 500 tahun atau 5 abad para hadirin. Ya perlu duri bani mangai duri. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya yang menjadi motivasi di dalam kehidupan gedanya. Sebagai suri tauladan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia. Nabi Muhammad bukan dari golongan malaikat, tapi nabi kita dari golongan manusia. Pakon menan
supaya getanyo mangajit ta contoh Nabi. Man menya Nabi dari malaikat kiban dan contoh. Yang pertama malaikat hana makan hana minum. Nya mati dah ju. Hai dah pergi. Karena Nabi dari golongan manusia lagi tanyo la kal bashar tapi berbeda dengan manusia pada umumnya. Itu Rasulullah. Ta contoh lagi tanyo. Bagaimana kehidupan Nabi? Oh, kehidupan Nabi miskin. Bak zahir. Sekalipun bak hakikat kaya Nabi. Itanyo han putuh asa ada gasin. Nabi gasin. Nabi kaya. Tapi zahiriah Nabi miskin. Buktinya rumah Nabi biok tu. Nah, minyak kali neja Mekahnya, nekalon, bom Madinah, tempat tinggal Nabi yang cukup sederhana. Bahkan watene Nabi watene beda nyan mecap bakrung ne pelepah kurma. Dupnan sederhananya Nabi. Itanyo pandai tak fikir kan. Yang kasu alga seprimbet yang rap situn 20 juta sabah. Pejo watene dah metanom hai beda sabah. Mangat hai. Nabi atu kulit kurma nai. Pakon karena supaya getanyo mangajut contoh Rasul itu orang miskin. Rasulullah menikah dengan janda kaya yang bernama Khadijah. Dupna kaya masanya urinang terkaya adalah Khadijah yang berumur 40 tahun. Man 40 tahun umur Khadijah lagi 14 tahun urinang jeno. Teta urinang jeno 14 hipublu. Yang Khadijah. Tapi Khadijah cinta kepada Rasulullah bukan karena tampannya Rasulullah yang pertama, tapi karena budi pekerti akhlak Rasulullah. Dupna god akhlak Rasulullah yang pertama lagi luntuan pegah bunuh. Na anu Abu Lahab ilikut han baca ayat tabat siada Abi Lahab takut kena koknya. Menyeruh kudayong. Ayat-ayat sat baca. Bubai jali. Nyam baru truh hati itu. Nya nu akhlak Rasul jeroh dadat. Maka dipegah oleh Nabi, man ahya sunnati, so mantang yang menghidupkan sunnah lon, faqad ahabbani. Dia mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, tempatnya adalah syurga. Cinta ke Nabi syurga, balasan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, cintalah kepada Rasul melebihi segalanya. Kiban cara terbuktikan cinta kepada Rasul. Kun Nabi, salatlah seperti aku salat. Yang bagian dari cinta ke Nabi. Kiban tak semayang lagi Nabi sembahyang. Yang pertama, khusyuk. Selain syarat-syarat dan rukun-rukunnya, khusyuk. Itanya nak khusyuk tak semayang. Nyan khusyuknya bagian daripada amalan batin semayang. Dipegah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang salat. Tapi ternyata banyak orang salat, gepupuk cibut mungkar, gepupuk cibut maksiat. Apakah salah ayat? Kan. Benar mungkin syarat dan rukun, tapi katanya golong khusyuk dalam sembahyang, juga sembahyangnya han berefek mencegah perbuatan keji dan mungkar. Teman kiban cara tu. Berkhusyuk dah sembahyang. Sabah riwayat Nasiro sahabat Nabi yang bernama Abu Talha Al-Ash'ari. Abu Talha bak sabah hura ni sembahyang dalam kubun kurma. Kubun kurma koknya melimpah dari tu, umpah le boh. Hana musim pi na boh kurmanya. Lagak tak lampu. Bak sabah hura li Abu Talha ni sembahyang dalam kubun kurma. Allahu Akbar ni takbiratul ihram. Allah maha besar, yang lain semua kecil. Rupanya dalam sembahyang li Abu Talha terbayang ke kebun kurma laga. Mamnya lagi yang kebun kurmanya siak kaya tu. Nung kalian kebun di samping hanacan geriting mendung. Atalung ya laga. Dalam sembahyang tengok berkan hantau. Lalu sembahyang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tingat ke. Ternyata lung kalalo bunuh lam sembahyang. Ati lung hana menghadap kepada Allah. Lung dang menghadap Allah tapi ati lang kebun kurma. Niat bersahabat dengan Nabi. Nejak mbak Nabi nak tiang, ya Rasul. Kiban Abu Talha. Bunuh lung sembahyang ya Rasul. God. Nyokon masalah God ya Rasul.
Watel lun semayang terbayang lung ku kubun kurma belum karang-karang bohoi sementara kurma go mandum kenang hama talung cukup laga. Jadi dengan sebabnya lu ya Rasul malai dengan Allah ya Rasul man kiban. Lung nuk sedekah kubun kurmanya ya Rasul. Baik gara-gara kubun kurmanya juk ke penghalang lun berhadapan dengan Allah di dalam sembahyang. Kun Nabi bersedekahlah kepada siapa yang engkau mau. Nya udungku Abu Talha. Terbayang dalam pikiran ke tengah ke semayang kubun kurma gem sedekah kubun kurma. Idanyo sanggup. Bandadang Allahu Akbar moto buno bandab do lempah lega motonya tetaduk menyet-nyet. Lu dah semayang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi iro buno dalam semayang moto demam. Dalam sedekah. Cini jauh hai dah pergi tunggu. Meramah tu. Baik ile tingkat moto itangin bro harus dalam sedekah. Bertat ke di kata balam semayang. Nyampu kwaji. Insya. Tika kena oleh mereka insya. Ya, berarti Abu Talha hanya habis cerita. Kapan-kapan insya-Allah hantu ilmu menyenamu panjang dan kesempatan Nabi Allah. Hanya yang dapat ulun tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun tuan dan hendaknya bagi tungku sekalian. Boh labui dadagun sengah, boh labu tanuh dadagun lusa. Karena ulunnya pi ilmu gelem gat penuh, gelem gat maoh bak pegahaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.